dengan materi mencermati informasi tentang tokoh. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu menemukan, mengidentifikasi, dan memilih satu atau lebih informasi menggunakan strategi yang sesuai, yaitu dengan cara memindai, membaca sekilas, dan membaca cepat. Mari kita simak materi tersebut. A. Mencermati informasi tentang tokoh. Apa sih definisi informasi itu? Informasi adalah penerangan, pemberitahuan, kabar, atau pemberitahuan tentang sesuatu. Lebih jelasnya, informasi adalah sekumpulan data ataupun fakta yang telah diproses sedemikian rupa sehingga menjadikan penerimanya bermanfaat bagi penerimanya. Yang kedua yaitu sumber informasi. Sumber informasi bisa diperoleh melalui wawancara langsung dengan narasumber, media cetak seperti buku, majalah, ataupun surat kabar seperti koran. Yang ketiga yaitu media elektronik seperti radio, televisi, maupun internet. Informasi tertulis dapat disajikan dalam berbagai bentuk seperti pamflet, brosur, dan infografik. Teman-teman sudah tahu nggak sih apa itu infografik? Infografik adalah representasi visual yang menggunakan kombinasi teks, gambar, dan elemen desain lainnya untuk menyampaikan informasi secara ringkas. Yang ketiga yaitu teknik mencari informasi dengan membaca cepat. Ada dua cara teknik membaca cepat, yaitu yang pertama teknik sekilas atau skimming, yang kedua teknik membaca pindai atau scanning. Membaca cepat apa sih? Membaca cepat adalah sebuah teknik atau metode yang digunakan untuk mengefektifkan waktu membaca dan sekaligus dapat memahami bacaan dengan baik dan dapat meminimalisir waktu. Teknik yang pertama yaitu teknik membaca sekilas atau skimming. Teknik ini digunakan untuk mengetahui garis besar sebuah tulisan. Yang harus dilakukan pertama yaitu memahami topik tulisan melalui judul. Yang kedua yaitu membaca informasi melalui paragraf awal. Yang keempat antisipa yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Penggunaan teknik membaca sekilas atau skimming yaitu satu, mengenali topik bacaan. Yang kedua, mengetahui opini atau pendapat seseorang. Yang ketiga, memperoleh informasi yang dibutuhkan. Yang keempat, memahami organisasi penulisan, sistematika, dan alur. Yang kelima, menyegarkan kembali ingatan apa yang pernah dibaca. Yang kedua yaitu teknik membaca pindai atau scanning. Teknik ini digunakan untuk mendapatkan informasi tertentu saja di dalam sebuah tulisan. Nah, kali ini pembaca membaca teks dengan cara meloncat-loncat ke bagian tengah atau bagian akhir. Yang kedua, perhatian pembaca pada kata kunci. Misalnya ketika kalian diminta untuk mencari tanggal lahir sebuah tokoh yang akan ini. Nah, di infografik, maka mata kalian langsung mencari kata lahir. Teknik membaca pindai ini dengan melompati atau mengabaikan bagian-bagian tertentu dari tulisan atau bacaan. Nah, bagiannya itu ada 4. Yang pertama yaitu bagian yang sudah diketahui sebelumnya. Yang kedua, bagian yang tidak penting atau tidak dibutuhkan. Yang ketiga yaitu bagian yang hanya contoh atau ilustrasi. Yang keempat yaitu bagian yang merupakan pengulangan. Apapun tekniknya, kalian dapat membaca cepat dengan sering berlatih, yaitu membaca yang sederhana hingga bacaan yang rumit. Di sini ada contoh soal dari infografik dan speculation. Nah, ada beberapa pertanyaan nih. Yang pertama yaitu di mana dan kapan Habibie Jaisin dilahirkan. Yang kedua, kapan Habibie Jaisin wafat dan di mana ia dimakamkan. Yang ketiga, sejak kapan Habibie Jaisin bekerja di Balai Pustaka. Yang keempat, pengaruh apa yang diberikan sang ayah terhadap Habibie Jaisin. Nah, mari kita jawab bersama-sama ya. Soal yang pertama yaitu di mana dan kapan Habibie Jaisin dilahirkan. Nah, mari kita jawab ya. Kita langsung tertuju pada Gorontalo 13 Juli 1917. Jadi, jawaban dari di mana dan kapan Habibie Jaisin dilahirkan yaitu di Gorontalo 13 Juli 1917.
ia dimakamkan? Nah, tertuju pada tanggal 11 Maret tahun 2000. Jadi Habib Jazim wafat yaitu pada tanggal 11 Maret tahun 2000. Dan dia dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Karena ada kata makam, nah kita harus terfokus pada kata kunci makam. Soal yang ketiga yaitu sejak kapan Habib Jazim bekerja di Balai Pustaka? Jawabannya 1 Februari 1940. Kenapa? Karena ada kata Balai Pustaka. Jadi teman-teman tuh harus fokus pada kata dari pertanyaan tersebut, Balai Pustaka. Nah, kita cari di infografis mana sih kata Balai Pustaka itu. Pertanyaan keempat, pengaruh apa yang diberikan sang ayah terhadap Habib Jazim? Nah, jawabannya ayahnya Habib Jazim yang mempengaruhi Habib Jazim terhadap dokumentasi. Karena apa? Ada kata mempengaruhi sama dengan pengaruh. Nah, itulah jawaban dari 4 pertanyaan tersebut. Sekian penjelasan materi yang sudah saya presentasikan. Apabila ada kata yang kurang berkenan dan kurang sopan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.